Kasus gagal ginjal akut pada anak sudah terjadi sebetulnya di beberapa negara di dunia sejak tahun 1970-an. Penyebabnya sama, diduga ada cemaran kandungan EG, DEG pada obat sirop yang dikonsumsi oleh anak-anak. Kita buka yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia, deretan kasus kematiannya. Yang pertama yang langsung jadi sorotan ya, kasus pertama datang dari mana? Dari Gambia. Negara di Afrika ini melaporkan ada 70 anak yang meninggal dunia per tanggal 14 Oktober kemarin akibat kasus gagal ginjal. Dugaan sementaranya kalau kita lihat ini adanya kandungan dietilen glikol dan juga etilen glikol dalam jumlah yang tidak bisa diterima dalam obat batuk sirup anak yang asalnya dari India. Yang kemudian membuat akhirnya kasus ini membuat pemerintah mengambil beberapa tindakan. Kalau kita lihat di sini beberapa yang kami rangkum adalah pertama melarang produk obat yang memiliki kandungan DEG dan juga EG. Berikutnya membentuk komisi penyelidikan baru untuk menangani para pasien gagal ginjal. Menangguhkan izin impor perusahaan pembuatan obat batuk India dan berjanji memperbarui aturan terkait obat-obatan. Kalau kita lihat dari poin 1 dan 2 nampaknya cukup sama dengan di Indonesia. Kita belum melakukan poin ketiga ya, seperti yang sudah Gambia lakukan. Berikutnya ke Indonesia. Kasus ini terjadi di Indonesia dan data per tanggal 24 Oktober 2022. Angkanya 255 kasus, ada 143 anak meninggal dunia. Anak-anak 143 meninggal dunia. Penyebabnya disinyalir juga sama yang terjadi di Gambia, ada cemaran kandungan EG dan DEG dalam produk obat sirop dengan lagi-lagi kadarnya melebihi ambang batas. Lantas apa yang pemerintah Indonesia lakukan? Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan langsung mengambil tindakan dengan mengeluarkan sejumlah tindakan, mengeluarkan larangan termasuk ya 5 obat sirop pertama kali disampaikan yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Kemudian BPOM juga secara berkala akhirnya memperbarui daftar obat sirop yang sementara dilarang untuk dikonsumsi yang juga sudah beredar di grup perpesanan publik begitu ya. Sementara itu Kemenkes RI juga menyiapkan Fomepizole. Ini adalah obat penawar yang diproduksi dari Singapura dan Australia. Penawar ini diberikan kepada pasien dengan kasus gagal ginjal akut tanpa biaya, diklaim oleh Menteri Kesehatan tanpa biaya dan sampai saat ini juga masih berjalan prosesnya. Berikutnya dari Indonesia kita ke India. Kasus serupa pernah menggemparkan India ketika pada tahun berderet ya ini 1972 ada 15 anak di Chennai meninggal dunia akibat mengonsumsi obat yang mengandung DEG. Setelah itu masih digentayangi dengan masalah yang sama. 4 kali setelahnya serupa ya. Di tahun 86 14 anak meninggal dunia, disusul 11 pasien meninggal dunia di tahun 88, ada 33 anak paling tinggi di tahun 98, kemudian 11 anak di tahun 2019. Dugaan penyebabnya dari laporan meninggal dunia ini, insiden yang menewaskan banyak anak ini disebabkan karena adanya kandungan DEG pada obat. Negara lain juga pernah mengalami kasus gagal ginjal akut pada anak. Kita highlight beberapa di antaranya adalah Haiti. Haiti di tahun 95 sampai dengan 96, 86 anak dilaporkan meninggal dunia. Kejadian ini pun membuat WHO akhirnya turun tangan. Dan usai penyelidikan panjang, para ahli menemukan 79% korban mengonsumsi obat yang mengandung DEG. Kemudian ke Tiongkok, 2006, 18 anak dilaporkan meninggal setelah mengonsumsi obat kantung kemih yang ternyata terkontaminasi DEG. Berikutnya kita ke Bangladesh. Bangladesh ada 25 anak di tahun 2009 ya setelah mengonsumsi paracetamol sirup. Tidak lama sebelum Bangladesh juga terjadi di Nigeria tahun 2009. Angkanya 38 anak meninggal dunia mengonsumsi obat sirup yang kemudian dicurigai mengandung DEG. 86, 18, 25, 38. Indonesia 143. Tanggung jawabnya kita tunggu.